Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan KBM di mata pelajaran layanan lembaga perbankan keuangan mikro. Sebelum KBM dimulai, jangan lupa silahkan kalian berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran saat KBM berlangsung. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan yaitu tentang Bank Perkreditan Rakyat atau kegiatan Bank BPR. Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum. Hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan sehingga tidak dapat berbuat seleluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Dalam praktiknya, kegiatan BPR yang ke-1 menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito. Jadi di Bank BPR itu untuk penghimpunan dana hanya ada 2 produk. Kemudian menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Jadi untuk penyaluran dana di Bank BPR hanya ada 3 produk. Di sini ada kredit investasi. Bila mana misalnya kalian itu ingin berinvestasi akan tetapi tidak memiliki modal. Nah, kalian bisa mengajukan kepada pihak Bank BPR kemudian dengan persyaratan tertentu yang harus dilengkapi. Kemudian kredit modal kerja. Begitu juga ketika kalian membutuhkan modal kerja tambahan. Kalian bisa melakukan kegiatan pengajuan kredit ke Bank BPR dengan memenuhi persyaratan tertentu. Dan yang terakhir juga di sini ada kredit perdagangan. Apabila kalian mempunyai usaha atau perdagangan atau dagang, kalian membutuhkan dana atau modal tambahan, itu bisa melakukan pengajuan kepada pihak Bank BPR dengan memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian di sini ada keterbatasan atau karena keterbatasan yang dimiliki oleh Bank BPR, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Bank BPR. Yaitu menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan bank campuran dan bank asing. Pada umumnya, bank-bank asing dan campuran yang bergerak di Indonesia adalah bank umum dan tugasnya sama dengan bank umum lainnya. Namun mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula. Kegiatan bank umum campuran dan bank asing itu yang ke-1 dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Kemudian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, dan kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Jadi ada 4 kredit yang harus diarahkan oleh bank campuran atau bank asing. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan bank asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia, seperti jasa transfer, clearing, inkaso, jasa jual beli valuta asing, jasa bank card, kemudian jasa bank draft, jasa safe deposit box, jasa pembukaan dan pembayaran LC atau letter of credit, jasa bank garansi, jasa preferensi bank, dan jasa jual beli traveler check dan jasa bank umum lainnya. Kemudian di sini ada jenis-jenis bank atau jenis-jenis kantor bank. Jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Kegiatan ini tergantung dari kebijaksanaan kantor pusat bank tersebut. Di samping itu, besar kecilnya kegiatan cabang bank tergantung pula wilayah operasinya. Untuk jenis-jenis kantor bank ada 4. Yang ke-1 itu ada kantor pusat. Biasanya kantor pusat ini terletak di sebuah pusat kota.
Kemudian ada kantor cabang penuh. Untuk kantor cabang penuh ini biasanya ada di wilayah per kabupaten. Kalau untuk di Kabupaten Bandung itu biasanya di wilayah kabupaten atau di Soreang. Kemudian kantor cabang pembantu. Untuk kantor cabang pembantu itu ada di setiap per kecamatan. Dan yang terakhir untuk kantor kas di sini kegiatannya hanya kegiatan simpan, hanya kegiatan simpan, tidak ada kegiatan kredit. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Ibu ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.